aku bisa menangkap Dewi Sekar Arum, aku akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, menjadi senopati atau temenggung di Mataram. Di awal episode ini, kita menuju pada Kyai Ageng Sebayu dan Kyai Jabat, di mana pada saat itu sedang berhadapan dengan mayat hidup Arya Soma yang tampak lebih hebat lagi daripada Momong Murka yang telah dimusnahkan oleh Kyai Jamas dan Nyi Parwati. Dua kiai tersebut tampaknya cukup kewalahan menghadapinya, sebab makhluk jahat itu pun tampak sangat kuat dan ganas. Makhluk itu juga tidak bisa dibunuh, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan kedua kiai yang menjadi lawannya. Walaupun Kyai Ageng Sebayu dan Kyai Jabat telah menghantamnya berkali-kali sampai membuat makhluk itu terbanting, namun tetap saja ia masih mampu untuk bangkit kembali tanpa kurang satu apapun. Di tengah situasi yang cukup terjepit seperti itu, mendadak saja datanglah Nyai Parwati membantu. Kyai Ageng Sebayu pun memperingatkan wanita itu untuk berhati-hati karena makhluk tersebut sangat berbahaya. Nyi Parwati pun kemudian bertanya apakah ia adalah Arya Soma anaknya. Mak Lampir pun mengirimkan suara jarak jauhnya kepada makhluk tersebut. Ia mengatakan bahwa wanita di hadapannya itu bukanlah ibu Arya Soma, namun musuh yang harus dibunuh. Atas perintah si Lampir, mayat Arya Soma itu pun kemudian segera bergerak cepat menyerang ibunya. Arya Soma, bangun! Ya, tampaknya ada pengemis tangan 1000 yang langsung menghabisi makhluk jelek tersebut. Kini kita menuju pada Banowati yang di saat itu tengah bertekad untuk mencari orang yang bernama Raden Wiratsangka untuk membuktikan apakah orang itu benar suaminya atau bukan. Kini ia sudah memasuki wilayah Kadipaten Kudus dan mendadak saja ada 2 orang prajurit yang menghentikan langkahnya. Kedua prajurit itu adalah para prajurit Kadipaten Kudus yang berada di bawah naungan Wiratsangka.
Mereka pun mengatakan bahwa Banowati adalah orang asing yang berkeliaran dengan membawa senjata di daerah tersebut, sehingga kemungkinan besar wanita itu adalah mata-mata dari Kadipaten Rembang. Putri Ki Bagaspati itu pun menjelaskan kalau ia bukanlah mata-mata, namun ia sedang mencari suaminya yang bernama Wiratsangka dan kabarnya berada di Kadipaten Kudus. Kedua prajurit itu pun tampak cukup terkejut mendengarnya dan mereka seperti tidak percaya. Wiratsangka? Kau bohong di sana. Wiratsangka itu sudah beristri. Sekarang lebih baik serahkan pedangmu dan ikut kami. Mulut kalian. Setelah menghabisi dua prajurit kudus itu, Banowati pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi ada saja rintangannya. Seorang lelaki melihatnya dan ia pun langsung memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain kalau ada seorang wanita yang melintas tidak jauh dari keberadaan mereka di saat itu. Tampaknya orang-orang itu adalah kawanan perampok. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan Banowati. Akan tetapi salah satu dari mereka pun memperingatkan kawannya bahwa wanita itu sepertinya bukanlah wanita sembarangan, sebab pedang yang dibawanya terlihat bukanlah senjata sembarangan. Namun lelaki yang pertama melihat Banowati itu pun tidak peduli dan ia yakin kalau dirinya bisa menaklukkan wanita tersebut. Kita tinggalkan sejenak mereka. Kini kita menuju pada Nyi Parwati yang di saat itu sedang bersedih dan sedang ditemani oleh pengemis tangan 1000 dan para kiai yang mencoba untuk menguatkan dirinya. Kiai Ageng Sebayu pun meyakinkan Nyi Parwati bahwa setan pemakan manusia itu bukanlah Arya Soma. Wanita itu pun tampak mengerti. Namun yang ia keluhkan adalah bahwa Arya Soma yang sudah mati itu telah difitnah. Arya Soma difitnah. Itu yang membuat aku sedih. Tabahkan hatimu, Nyai. Aku bersumpah akan membalaskan sakit hatimu. Sebentar. Ada apa, Kiai? Ketika makhluk itu tewas di tangan Nyi Parwati, aku mendengar suara Mak Lampir. Mak Lampir? Mak Lampir? Iya. Di mana? Aku tidak tahu di mana dia, tapi suaranya terdengar jelas. Nenek jahat itu bilang apa? Oh, dia berteriak dan membentak. Arya Soma, bangun! Lalu makhluk itu hidup kembali dan menyerang aku. Ya, waktu itu tiba-tiba Arya Soma menyerangku dan dia hidup kembali. Iya. Kini kita kembali lagi menuju pada Banowati yang di saat itu mendadak mendengar adanya suara seorang lelaki yang meminta tolong. Ia pun kemudian melihat di sekitar dan di depan sana ada seorang lelaki yang tergeletak di tanah, sehingga hal itu membuatnya menjadi kasihan dan segera menghampirinya. Orang itu pun mengatakan bahwa dirinya baru saja diserang oleh begal yang berhasil melukai tubuh dan kaki kanannya.
Kaki kanan orang itu memang tampak terluka. Sedangkan kedua kawan penjahat itu pun kini sedang mengintai dari kejauhan. Banowati pun merobek selendangnya, lalu membalut luka lelaki licik itu dengan potongan selendangnya tersebut. Manusia licik itu pun tampak tersenyum puas karena muslihatnya berjalan dengan lancar. Banowati, Nyai mau kemana? mau mencari Wiratsangka, suamiku. Yang aku tahu istri Raden Wiratsangka itu adalah Nyai Darmini. Andika kenal Raden Wiratsangka? Tentu. Kalau tidak, bagaimana saya kenal dengan istrinya? Bawalah aku padanya, Kisanak. Boleh, tapi aku minta upah. Upah apa? Nanti saja kalau tugasku sudah aku lakukan. Mari ikut aku. Memang pintar sekali orang itu berpura-pura, sehingga Banowati sama sekali tidak curiga kepadanya. Kedua kawannya pun juga memuji akal licik kawan mereka yang satu itu. Mereka pun telah merencanakan sesuatu kepada Banowati. Putri Ki Bagaspati tersebut pun kini diajak oleh lelaki licik itu menuju pada sebuah rumah yang berada di tengah hutan, yang kemungkinan adalah markas dari para begal itu sendiri. Lelaki itu pun mengakui bahwa rumah tersebut adalah rumah miliknya, dan ia mempersilahkan Banowati untuk masuk guna beristirahat, sebab besok dirinya akan mengantarkan gadis itu dalam perjalanan panjang menuju ke tempat Wiratsangka. Orang itu pun kemudian berjalan ke belakang, sedangkan Banowati sendiri merasa mulai curiga dengan tempat tersebut, sebab menurutnya tempat itu seperti sarang perampok. Ia pun kemudian melihat sebuah buntalan kain berwarna kuning di sebelahnya. Lalu ia mengambil buntalan kain tersebut dan membuka ikatannya. Ya, ternyata Banowati cukup cerdik. Ia kini telah meminum pil penawar racun untuk berjaga-jaga setelah mengetahui siapa orang yang ditolongnya itu. Dan ternyata memang benar bahwa orang itu akan memberinya sebuah minuman yang diduganya pasti telah dibubuhi racun. Wanita itu pun tanpa ragu meminum air yang diberikan kepadanya oleh ketua gerombolan kelelawar hitam tersebut. Lalu orang itu pun membawa bekas minuman Banowati ke belakang sembari menunggu reaksi pada ramuannya. Banowati pun dengan cerdiknya berpura-pura pingsan, seakan ramuan itu telah bereaksi pada dirinya. Aduh, kepalaku pusing sekali. Boleh aku numpang tidur di sini? Silakan Nyai, silakan. Pasti karena Nyai kecapean. Silakan. Kenapa kemari? Minta bagian, ngantri. Ya.
Kini kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang berada pada sebuah kedai dan mereka sedang makan bersama. Citrasena pun merasa tidak enak karena ia makan dengan lahap dan dilihat oleh Tirta, padahal ia sangat lapar. Tirta pun menjelaskan kalau ia teringat kali pertama bertemu dengan Putri Gundala Seta tersebut yang dikiranya adalah seorang pemuda. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak ada seorang lelaki berpakaian rapi yang baru saja selesai makan, lalu membayar makanannya kepada pelayan kedai tersebut. Terima kasih Den. Paman, siapa orang itu? Saya tidak kenal, tapi dari pakaian dan perhiasannya seperti bangsawan atau petinggi. Penjaga warung itu pun tampak sangat senang karena ia dibayar dengan uang emas. Sedangkan Citrasena tampak mencurigai lelaki yang baru saja mereka lihat itu yang sebenarnya adalah Wiratsangka. Kini gadis tersebut pun mengajak Tirta untuk segera mengejar Wiratsangka, sebab ia tertarik dengan pemuda yang berada di kedai makan tadi. Ia pun mencurigai pemuda itu sebab ia merasa bahwa wilayah itu adalah daerah genting di mana perampok merajalela. Namun pemuda itu memakai pakaian yang mewah yang pastinya akan membahayakan dirinya sendiri. Tirta pun mengatakan bahwa mungkin saja pemuda itu berilmu tinggi sehingga ia tidak takut terhadap para perampok ataupun orang-orang jahat lainnya. Citrasena pun mengatakan bahwa kalau pemuda itu dirampok, maka mereka harus turun tangan untuk menolong. Namun apabila pemuda itu justru adalah perampok, maka mereka harus juga bertindak. Kini kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang di saat itu tampak sedang berjalan sendirian dan ia sedang mencari Ki Wanakerta. Hei, berhenti! Aku mencarimu kemana-mana. Mau apa kau mencariku? Aku akan menangkapmu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di hadapan Kanjeng Adipati Kudus. Sekarang, meskipun kau pandai mengukir langit dengan tongkatmu itu, tapi tidak mungkin kau bisa melawanku. Ya, kini terjadilah pertarungan sengit antara Sekar Arum dengan Wiratsangka. Gadis itu menggunakan jurus-jurus tongkat pemukul ular untuk menggempur lawannya. Pemuda itu pun tampak kewalahan, sehingga kemudian ia langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang Sekar Arum untuk memutus gelombang serangan gadis tersebut. Dan ternyata hal itu berhasil, sebab Sekar Arum tidak akan bisa mengalahkan pedang naga wiru miliknya. Kini pemuda itu pun tampak menyombongkan dirinya di hadapan Sekar Arum, sebab ia tahu gadis di hadapannya itu tidak akan bisa mengalahkan pusakanya. Sekar Arum sendiri merasa ia tidak boleh tertangkap, sehingga kemudian ia pun bertekad untuk mengadu nyawa dengan pemuda sombong tersebut. Gadis tersebut pun langsung memulai serangan dengan kembali mengerahkan gerakan-gerakan dari jurus rangkaian tongkat pemukul ular
yang diajarkan oleh pengemis tangan 1000 kepada dirinya. Memang kalau urusan ilmu kanuragan, Sekar Arum jelas lebih hebat daripada Wiratsangka. Namun sayang, ia kalah dengan pedang naga wiru yang memang bukanlah tandingannya. Perempuan, kau tidak boleh dikasihati. Guru, kamu bawa pedang naga wiru. Pernah apa kau dengan Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah guruku yang mulia. Kalau kau sudah tahu siapa guruku, lebih baik kau menyingkir sebelum pedang ini melukaimu. Ki Bagaspati orang yang sangat sederhana. Tapi muridnya ternyata hanya seorang kurcaci yang kemaruk tahta, harta, dan sombong. Sungguh sayang. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku adalah Senopati Muda Ing Alugo dari Kadipaten Kudus. Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang senopati. Sepak terjangmu selama ini benar-benar tidak pantas. Kurang ajar. Mulutmu. Hiya! Hiya! Perempuan itu manusia atau siluman? Pada tempat yang tidak jauh dari pertarungan tersebut, tampak Banowati yang sedang terbang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi. Sedangkan Wiratsangka dan Pendekar Raja Wali Emas yang merupakan guru besar Sekar Arum pun tampak saling berhadapan dan saling menatap tajam satu sama lain, seakan mereka saling mengukur kemampuan masing-masing. Wiratsangka pun mengetahui kalau yang dihadapinya kali ini adalah pendekar yang sangat sakti mandraguna. Ia pun sebenarnya tampak gentar, namun ia tetap mencoba untuk menguatkan nyalinya, sebab ia masih memiliki andalan, yaitu pedang naga wiru. Aku tidak boleh gentar menghadapinya. Itu Kakang Wiratsangka. Tapi siapa lawannya? Ilmu kanuragan perempuan itu sangat tinggi. Kakang Wiratsangka tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Luar biasa. Guru benar-benar sakti. Kalau aku bisa belajar langsung dari dia, aku tidak usah takut menghadapi orang seperti Wiratsangka. Banowati. Perempuan berbaju putih itu sangat luar biasa. Tidak lama lagi Banowati akan kalah. Ya, Banowati hanya mengganggu saja, padahal Wiratsangka sendiri hampir dikalahkan oleh penguasa Bukit Rajawali tersebut, sebab pedang naga wiru andalan Senopati abal-abal itu dapat ditundukkan oleh pendekar Rajawali berbulu emas tersebut. Kini gadis itu pun dapat ditundukkan oleh wanita itu dengan cara menotok jalan darahnya. Tirta yang melihat semua itu pun hendak turun tangan dan ikut menyerang penguasa Bukit Rajawali tersebut. Akan tetapi Citrasena mencegahnya, sebab ia tahu kalau dirinya dan Tirta tidak akan sanggup menghadapi pendekar Rajawali berbulu emas tersebut. Lagi pula Citrasena tahu kalau wanita itu tidak bermaksud jahat kepada Banowati. Kalau dia bermaksud mencelakai Banowati, sudah dari tadi dia lakukan.
Kau membawa pedang Nagagini. Apakah kau juga murid Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah ayahku. Dan laki-laki yang kau bela itu? Dia adalah suamiku. Kali ini Ki Bagaspati sudah salah mata. Sungguh sayang. Siapa kau? Suatu saat aku dan ayahku akan mencarimu untuk membayar kekalahanku. Raja Wali berbulu emas telah terbang ke langit tinggi. Dia tidak lagi menapakkan kakinya ke bumi. Bunga yang tumbuh di atas bukit, siapa yang peduli? Sekararum, ayo ikut aku. Baik, Guru. Baik sekali Guru Sekar Arum itu mau melepaskan lawannya yang sudah tidak berdaya. Banowati pun langsung pergi karena ia sudah menyadari percuma saja melawan pendekar Raja Wali tersebut. Kini Tirta dan Citrasena pun menjadi bingung, sebab kini mereka sudah mengetahui kalau lelaki yang di kedai makan itu adalah Wiratsangka, suami Banowati. Namun yang membingungkan, mengapa pemuda itu lari ketika mengetahui kedatangan istrinya sendiri. Citrasena pun mengatakan bahwa mungkin saja Wiratsangka sudah melupakan Banowati dan menikah dengan gadis lain, sebab ia sudah menjadi pejabat tinggi di Kadipaten Kudus. Keduanya pun kemudian memutuskan untuk mengikuti Banowati yang sepertinya sedang mengejar Wiratsangka. Sementara itu, Wiratsangka yang sedang kabur pun langsung diadang oleh seseorang yang ternyata adalah Ki Wanakerta alias Grandong, yang merupakan atasan dari senopati wilayah Kadipaten Kudus tersebut. Kakang Wanakerta mencari aku? Sebenarnya aku sedang mencari pengacau. Pengacau? Ya, aku mendapat laporan. Ada seorang mata-mata perempuan yang menyusup ke desa Jatis. Anak buahmu berusaha menangkapnya, tapi gagal. Adi, kenapa bajumu sobek? Aku juga sedang mengejar Dewi Sekar Arum, tapi aku terjebak masuk ke dalam perangkapnya. Aku dikeroyok. Sudahlah, lebih baik kau berhati-hati. Seorang diri menyerbu sarang harimau itu sangat berbahaya. Dasar sama-sama penipu. Tampaknya Ki Wanakerta sendiri sudah mengetahui mengapa baju Wiratsangka itu sampai robek. Lelaki licik itu pun memperingatkan Wiratsangka bahwa seorang diri menyerbu ke sarang harimau adalah hal yang sangat berbahaya. Ia pun kemudian menyuruh Wiratsangka untuk pulang, sedangkan ia sendiri akan menghubungi kawan-kawannya yang lain untuk mau bergabung bersama dengan mereka. Suami Banowati itu pun kemudian segera bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut, diiringi dengan senyum penuh ejekan dari Ki Wanakerta. Pemuda sombong, tunggu saja. Kalau tenagamu sudah tidak dibutuhkan lagi, aku akan membunuhmu. Permusuhan antara Kadipaten Kudus dan Rembang harus dihentikan. Aku tidak ingin perang saudara terjadi. Nah, Kakang Senopati Kuda Palungan, tugas ini aku serahkan padamu. Sendiko Gusti. Juga kepada kalian berdua. Aku tugaskan kalian untuk mendampingi Kakang Kuda Palungan. Apa kalian sanggup? Hamba sanggup, Gusti. Kau Blotong? Apa kau juga sanggup? Kalau hamba sih tidak usah diragukan lagi. Jangankan ke daerah sengketa, menerjang lautan api juga hamba sanggup. Apa betul kau sanggup menerjang lautan api? Itu cuma peribahasanya, Gusti. Ngomong-ngomong, siapa yang mau dipanggang hidup-hidup? Kalau hamba sih siap mengabdi pada Gusti kapan saja.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.